Sungguh Dia adalah Raja. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat IRC yang pada tanggal 19 kemarin berulang tahun. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih melakukan kehendak Tuhan. Kita lebih mengalirkan air hidup kemana-mana. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mensyukuri karya Tuhan yang besar di dalam IRC, juga di dalam IRCer dimanapun kita berada. Bersama-sama mari kita menuduhkan hati dan kita nyatakan syukur kita dengan suara yang nyaring. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam IRC, di dalam setiap kami. Dan pagi hari ini kami nyatakan syukur kami dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kami mau membesarkan nama-Mu, kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita besarkan nama Tuhan. Dan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, terkira, tak dapat balas, tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya. Mari katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama
Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang ajaib. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kemuliaannya memenuhi kita semua. Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi kita nyatakan kebesaran Tuhan. Sungguh tidak terbayang dan tidak terbandingi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Bertepuk tangan dan bersorak-sorai buat Raja yang mulia, yang mau berkata di dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus
nyatakan pujian dan penyembahan untuk Raja yang berdaulat atas hidupmu. Sembah Dia. Bagi Yesus
Tuhanku, sungguh Engkau Allahku yang perkasa, ajaib, mulia, agung, dan ku nyatakan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hirama shikala mora batakara, kurala batakara. Sungguh tidak ada Allah yang sepertimu. Aku memuji-mujimu Tuhan. Yesusku, Engkau Allah yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Jiwaku memegahkan Engkau, dan mulutku akan bermazmur bagi segala pekerjaan. Biarlah segenap bumi memuji Engkau, biarlah segenap bangsa memuji Engkau. Kurama shikara batakala waramasi, kurala batakala waramasi kalalamo. Haleluya. Kurama shikala lamora batakala. Yesus, haleluya. Terima kasih ya Kunama shikara rama, shikala batakala lama shirerere, kurala batakana mashikara lama. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Amin. Biarlah segenap bangsa menyembah. Amin. Kurama shikara lama. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata
Jadikan kami tangannya Tuhan. Amin. Jadikan kami menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah. Biarlah segenap bumi mengenal nama Tuhan Yesus. Biarlah segenap bumi sujud bertelut menyembah Engkau. Tuhan, ini kami. Ini kami. Biarlah Engkau berbicara lebih lagi kepada setiap kami. Nyatakan ya Tuhan isi hati-Mu. Dimanapun kami berada. Biarlah roh Tuhan berbicara secara pribadi. Sehingga kami mengerti. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, intimidasi apapun bentuknya, yang membuat kami tidak melakukan kehendak Tuhan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini roh Tuhan melawat kami semua, memperbaharui kami, membangkitkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh terpujilah Tuhan. Mazmur 86 ayat 9 berkata, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Amin. Sungguh biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita. Kalau anak kecil ulang tahun biasanya bahagia. Karena umur bertambah biasanya dibilang, oh sudah tambah besar gitu ya. Terus biasanya ada bungkusan yang besar juga, kado. Menyenangkan. Kalau usia sudah kepala 7 atau kepala 8, sudah 80-an tahun, kalau ulang tahun masih bahagia, semangat atau lesu? Mikir, waduh tambah tua aku. Bagaimana sekarang dengan kita? Gereja Tuhan, kita berulang tahun. Usia kita sebagai gereja bertambah. Masih adakah semangat dalam kita? Saya harap kita semua punya semangat, punya gairah yang baru daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, dan kita akan menjadi gereja yang hidup. Puji Tuhan. Gereja ini, ERC, Emmanuel Revival Center, adalah sebuah gereja yang lahir dari dorongan Roh Kudus. Bukan atas kehendak manusia semata, tetapi sungguh-sungguh lahir dari suatu gerakan dari Roh Allah. Dan Roh Kudus juga yang telah mengarahkan dan menuntun ERC sampai saat ini. Demikian juga Roh Kuduslah yang akan terus memimpin ERC sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadi sungguh Roh Kudus adalah pusat dari kehidupan
gereja ini. Biarlah Roh Kudus juga menjadi sumber gairah hidup di dalam kita. Melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Di dalam setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Mari kita bersama dengan Roh Kudus. Saya ingin mengajak kita melihat sekilas sejarah IRC. Kita melihat bagaimana sungguh Roh Kudus itulah yang menjadi motor penggerak gereja ini. Diawali sekitar tahun 1980, Ibu Gembala Pendeta Lani, waktu itu belum jadi pendeta, mendapatkan mimpi. Mimpi tentang sumur, tempat orang menimba air. Ada yang aneh dengan sumur itu. Apa yang aneh? Sumur itu airnya ditimba oleh orang. Orang banyak mengambil air, tidak habis, justru airnya makin naik, mengalir naik, membual, mengalir keluar dari sumur. Tidak ada habisnya. Orang tidak perlu lagi menimba, air itu mengalir dengan sendirinya keluar. Ini suatu gambaran gerakan Roh Kudus, aliran air kehidupan yang akan terus mengalir. Kemudian pada tahun 91, maka Bapak dan Ibu Gembala menerima panggilan Tuhan menjadi gembala, mendirikan sebuah gereja yang pada saat itu bernama GBI Emmanuel Full Gospel Church. Tepatnya pada 19 Mei 1991. Waktu itu tepat pada hari Pentakosta. Di saat itu ada sebuah ayat yang menjadi visi, menjadi dasar dari gereja ini, yaitu Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sekali lagi Roh Kudus menyatakan tentang air. Barang siapa yang haus, mari datang. Siapa yang mau, silakan ambil air kehidupan yang tersedia. Pada tahun itu juga, pada sekitar bulan Oktober, visi tentang air hidup ini kembali diteguhkan. Waktu itu di Korea. Dan dari sana kita mengenal sebuah lagu yang terus kita nyanyikan sampai saat ini, air hidup yang kekal. Terus mengalir, berkelimpahan, yang menerimanya dibebaskan. Kemudian pada tahun 1992 di bulan Januari, tepat pada ulang tahun Bapak Gembala kita, ada seorang hamba Tuhan dari Australia datang jauh-jauh. Lalu beliau saat itu berdoa dan kemudian bernubuat bahwa jemaat akan pergi ke lorong-lorong menyembuhkan orang-orang sakit.
suatu hal yang ketika itu agak susah dibayangkan. Tetapi itu yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Kemudian gereja ini terus bertumbuh hingga di era 2000-an. Nah, ketika itu gereja ini berganti nama. Berganti nama oleh karena dorongan Roh Kudus. Yaitu dari GBI Emmanuel Full Gospel Church berganti menjadi GBI Emmanuel Revival Center. Nama ini yang sekarang kita kenal sebagai GBI ERC, ya, Emmanuel Revival Center. Dan saat itu muncullah suatu kalimat, suatu rumusan visi yang Tuhan berikan, yaitu mengalir di dalam Roh Kudus, mengalirkan air hidup kemana-mana. Kemudian di era itu juga ada satu penglihatan tentang pintu gerbang. Waktu itu ada hamba Tuhan dari luar negeri yang datang lalu melihat di tempat ini ada pintu gerbang. Pintu gerbang yang harus dibuka. Beberapa bulan kemudian diteguhkan oleh hamba Tuhan yang lain. Dari luar negeri juga yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Datang dan mengatakan hal yang sama. Maka ketika itu kita berdoa supaya pintu gerbang itu terbuka. Dan akhirnya terjadilah beberapa pemuda saat itu melihat di dalam saat mereka berdoa, mereka melihat suatu penglihatan. Pintu gerbang itu dibukakan Tuhan. Dan mengalirlah aliran air yang deras. Di sini bisa kita lihat visi air hidup terus berulang-ulang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam gereja ini. Dan ketika itu suatu hari saya ada di tempat ini berdoa sendiri. Dan saya bertanya, Tuhan, maksudnya aliran air hidup itu apa? Seperti apa wujudnya? Kemudian Roh Kudus katakan di hati saya, aliran air hidup itu adalah aliran jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, membawa kehidupan kemana-mana. Sekali lagi saya ulangi, aliran air hidup itu adalah aliran jemaat, saudara dan saya, yang dipenuhi Roh Kudus, yang membawa kehidupan kemana-mana. Inilah yang dikehendaki oleh Roh Kudus di dalam kita, di dalam gereja ini, di dalam kehidupan kita setiap jemaat. Kita ucapkan sama-sama, mengalir di dalam Roh Kudus, mengalirkan air hidup kemana-mana. Jadi kita ini bagaikan air. Air itu membawa kesegaran, membawa kehidupan. Kalau tanaman tidak pernah kena air, matilah tanaman itu. Kalau kita tidak kena air, tidak minum, yang terjadi haus. Kalau diteruskan, dehidrasi alias kita layu.
Kalau diteruskan lagi, matilah kita. Air sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Biarlah kehidupan kita juga seperti air itu, membawa kelegaan dan kesegaran hidup surgawi bagi sekitar kita. Bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh bisa seperti firman Tuhan, seperti yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus bertahun-tahun di gereja ini, supaya kita semua mengalaminya. Mungkin ada yang sudah mengalaminya, ada yang belum, masih ada yang bingung maksudnya bagaimana, seperti apa. Di sini saya mencatat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan supaya kita mengalami visi ini. Supaya apa yang sudah kita dengar berkali-kali ini tidak sekedar menjadi angan-angan, tetapi menjadi kenyataan. Yang pertama, kita harus berdiam dalam hadirat Allah. Kita tahu kehidupan sumbernya ada pada Allah kita. Aliran air kehidupan itu bersumber pada Roh Kudus. Maka marilah kita berdiam diri di hadapan Allah, di dalam hadirat Allah, merasakan kesegaran kehidupan itu bagi jiwa kita sendiri. Biarlah kita dipenuhi dengan kehidupan itu, dengan kesegaran itu. Kalau kita sendiri kosong, bagaimana kita menyegarkan orang lain? Ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tiap-tiap hari kita akan mengalami kenyataan bahwa kemuliaan kehidupan surgawi itu ada di dalam diri kita. Di dalam Keluaran 34 ayat 29 dicatat suatu peristiwa. Ketika itu Musa telah berada di atas Gunung Sinai bersama-sama dengan Allah untuk waktu yang panjang. Inilah yang terjadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Saya bacakan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Wajah Musa bercahaya, glowing, bukan karena make up, tetapi karena kemuliaan Tuhan. Enggak perlu dipoles macam-macam. Bukan saya bilang jangan make up ya, maaf ibu-ibu. Tetapi yang dicatat di sini kemuliaan Allah yang bercahaya terpancar dari Musa. Kenapa? Karena Musa telah berhadapan dengan Allah. Dan Musa punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya.
Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ada kedekatan, ada keintiman antara Musa dengan Allah. Maka Musa memancarkan kemuliaan Allah, kehidupan daripada Allah. Dan di sini dikatakan Yosua yang rupanya juga menginginkan, merindukan kedekatan itu. Maka dia terus tinggal di kemah itu. Dan saudara tahu kelanjutan hidup Yosua, Yosua pun menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Karena Yosua pun ada di hadapan Allah. Kalau kita selalu ada di hadapan Allah, kita memiliki sumber kehidupan itu di dalam diri kita. Jadi itulah hal yang pertama. Mari tiap-tiap hari kita menenggelamkan diri di dalam hadirat-Nya. Mendengar suaranya, berbicara di hati kita. Membaca firman Tuhan. Supaya kita mengalami hal yang kedua, yaitu terinspirasi oleh Roh Kudus melalui tuntunan firman. Biarlah hidup kita itu tidak asal mengalir begitu saja. Sayang, hidup yang hanya sekali. Kalau dibiarkan hanya bergulir begitu saja. Kita perlu arah, kita perlu inspirasi. Dari mana inspirasi itu harus kita dapatkan supaya hidup kita benar-benar mengalirkan air kehidupan dari Roh Kudus melalui tuntunan firman-Nya tiap hari. Ada 2 ayat kita akan ingat baik-baik. Yang satu Ulangan 33 ayat 3. Lalu nanti ada lagi Yeremia 33 ayat 3. Sama-sama pasal 33 ayat 3. Saya bacakan dulu Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umat-Nya, semua orang-Nya yang kudus. Di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Perhatikan itu. Duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ada sesuatu dari firman Tuhan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya ayat-ayat kosong, bukan sekedar tulisan, tapi di dalamnya terkandung sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Daripadanya lah kita akan mendapatkan suatu inspirasi, suatu arahan kemana hidup kita harus tertuju. Dan Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bukankah banyak di antara kita yang seringkali merasa tidak tahu tentang masa depan? Saya pun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Apalagi apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan.
Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita saat ini tidak tahu. Tetapi ketika kita ada di hadapan Tuhan, banyak hal akan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan untuk kita ketahui. Yang karenanya kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang berarti, sungguh-sungguh mengalirkan air kehidupan. Di masa sekarang, masa yang serba sulit, sekarang sedang ramai dibicarakan suatu keadaan normal yang baru. Keadaan normal yang lama sudah berlalu. Katanya sekarang kita harus siap menghadapi kenormalan yang baru. Sesuatu yang dulunya tidak normal sekarang harus dianggap normal. Dalam keadaan begini, bagaimana kita mengalirkan air kehidupan itu? Mungkin banyak orang akan bingung. Saya pun kadang bingung bagaimana caranya ya. Tetapi Roh Kudus bisa menunjukkan kepada kita, menginspirasi kita untuk kita tahu apa yang perlu kita perbuat. Itulah hal yang kedua, tangkap inspirasi dari firman Tuhan, dari Roh Kudus. Hal yang ketiga, nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan kehidupan itu dengan perbuatanmu. Bukan hanya dengan perkataan saja. Saya akan bacakan beberapa ayat agak panjang, tapi perhatikan baik-baik. Di sini kita bisa melihat apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan umatnya. Yesaya 58 ayat 6 sampai 11. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah
mengecewakan. Inilah hal yang ketiga yang Tuhan mau. Berbuatlah apa yang baik. Saya ulangi satu bagian di ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Bagian ini sangat menarik hati saya. Di sini dikatakan menyerahkan apa yang kau inginkan sendiri. Di sini artinya kita siap berkorban demi menolong orang lain. Demi memuaskan orang lain, relakah kita meredam, mengurangi kepuasan hati kita sendiri? Ketika kita melihat orang yang lapar, orang yang kekurangan, orang yang kesulitan, bersediakah kita mengulurkan tangan, membagikan kehidupan buat mereka? Jangan biarkan visi mengalirkan air hidup ini hanya sekedar perkataan kosong. Biarlah visi IRC yang sudah ditanamkan oleh Roh Kudus bertahun-tahun lamanya berbuah di tangan saudara dan saya. Berbuah kehidupan di sekitar kita. Maka janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Dia yang akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Dia yang membaharui kekuatan kita. Dikatakan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan menjadi gereja yang hidup, jemaat yang hidup, jemaat yang mengalir. Dan pada akhirnya, kalau kita lakukan ini semua, kita akan melihat firman Tuhan menjadi kenyataan. Seperti yang sudah saya bacakan tadi di awal. Mazmur 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa. Pada hari ini kami mengucap syukur. Karena kami adalah bagian dari sebuah gereja yang dilahirkan oleh gerakan Roh Allah sendiri. Gereja yang bukan lahir dari keinginan manusia. Dan gereja yang berjalan bukan di dalam rancangan manusia, tetapi di dalam rancangan Allah. Dan kami mengucap syukur atas visi yang telah kau tanamkan. Air hidup yang akan terus mengalir. Mengalir dari dalam kami. Maka Bapa, biarlah kami menggenapi firman-Mu. Pakai kami menjadi butiran-butiran air yang menyegarkan. Pakai tangan kami Bapa, membuahkan kehidupan, memberikan pertolongan, memberikan kesegaran bagi mereka yang membutuhkannya. Beri kami kerelaan hati melangkah di dalam rencana-Mu ini Bapa. Biar sungguh kami melihatnya, terutama di masa-masa ini ketika banyak orang mengalami kesulitan. Tolonglah kami, mampukan kami. Tolong kami untuk tidak hanya melihat diri kami dan merasa kami tidak bisa apa-apa. Jangankan menolong orang lain, kami pun kesulitan. Tolong kami untuk tidak seperti itu. Tolong kami Bapa.
Kami serahkan diri kami menjadi aliran air kehidupan dari tahta-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Sekali lagi kita nyanyikan. Kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Amin. Selamat mengalir kemana-mana dan menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat yang indah ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk seluruh IRCer supaya dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Kita mengucap syukur Tuhan telah menyertai IRC sampai hari ini. Yang kedua, kita berdoa untuk para misionari IRC dimanapun mereka berada. Ada yang di Papua, ada yang di Soe, ada yang di Bali, ada yang di Pasadena. Semua kita doakan supaya pelayanannya menjadi pelayanan yang memberkati. Dan yang ketiga, kita akan berdoa supaya pandemi yang menjadi persoalan dunia ini segera berakhir. Kita mengangkat tangan, kita alirkan kesembuhan terjadi di mana-mana. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersepakat menaikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai gereja kami sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh IRCer, biarlah kami boleh benar-benar melaksanakan visi yang sudah Tuhan taruh bagi gereja ini. Amin. Kami boleh mengalirkan air hidup itu kemana-mana. Ya. Maka Tuhan, kami mohon, biarlah benar-benar setiap jemaat-Mu boleh merasakan, kami boleh merasakan, biarlah kehidupan kami boleh benar-benar diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah, dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi seluruh jemaat IRC. Amin. Dan kami akan merasakan bahwa kuasa Tuhan terjadi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, kami berdoa untuk para misionari IRC dimanapun mereka berada. Sungguh Tuhan, berkatilah setiap mereka. Ya. Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah penginjilan mereka Tuhan. Ya. Pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka saat ini Amin. berada. Secara khusus kami berdoa untuk misionari IRC Tuhan yang ada di Papua. Ada Yosi, ada Kak Hero, ada Kak Yani, juga Kak Dikta, dan yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan. Ya. Kiranya hikmat daripada Tuhan ada pada setiap mereka, dan kepenuhan daripada Roh Kudus menuntun setiap perjalanan Amin. penginjilan mereka Tuhan. Tuhan, saat-saat ini mungkin mereka tidak bisa seperti biasa pergi keluar untuk memberitakan Injil, tetapi biarlah Tuhan, Ya. dengan hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan memakai mereka terus dan terus lagi Tuhan. Ya. Kami merindukan Tuhan, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan,
kesehatan dan kekuatan kiranya Tuhan berikan untuk setiap mereka. Dan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan ada pada setiap saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan membawa para misionari IRC Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Bahkan di masa pandemi ini, Bapa, kami percaya dengan kuasa yang Kau berikan bagi kami memberkati kota kami, kami berkati negara kami, bahkan kami memberkati seluruh dunia. Kami alirkan kuasa kesembuhan ke segala penjuru dunia. Amin. Dalam nama Tuhan semuanya Yesus. Sembuh, Dalam semuanya pulih Amin. dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya kuasa-Mu besar. Amin. Kami percaya kami melalui masa-masa sulit ini bersama Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kuasa. Amin. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau telah mendengarkan doa-doa kami hari ini. Dan dengan yakin kami telah menerima jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Inilah rasa syukur kami kepadamu. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Kuduskan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami bawa dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Saya rindu hari ini kita juga berdoa buat saudara-saudari yang berulang tahun.
Silakan saudara bisa berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Selamat ulang tahun bagi saudara semua. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat setiap saudara kami yang berulang tahun. Penyertaan-Mu sempurna. Biarlah di hari-hari depannya Engkau terus memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, kesehatan, sukacita ada pada setiap saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di usianya yang baru, saudara-saudara kami ini akan semakin melakukan kehendak Tuhan, semakin mengalir kemana-mana, dan setiap orang akan mendapatkan berkat darinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Dan pengumuman pada hari ini, setelah ibadah minggu ini, anak-anak kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk itu mohon papa, mama, kakak-kakak mendampingi mereka untuk turut serta di dalam ibadah sekolah minggu. Dan acara-acara gereja kita yang lain, yaitu ibadah doa malam pada hari Selasa, juga ibadah pada hari Minggu bisa kita ikuti di dalam channel YouTube GBI dan Taman Doa IRC. Selamat mengikuti setiap persekutuan-persekutuan ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, Bapa, kiranya sungguh saat ini Engkau memberkati setiap jemaat, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat dimanapun mereka berada. Kiranya berkat penyertaan-Mu ada pada mereka semua. Kesehatan Tuhan berikan, kecukupan Tuhan berikan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan. Dan kiranya sungguh kesegaran kehidupan yang terus mengalir daripada Roh Kudus menjadi bagian mereka.
Biar tangan mereka semua menjadi tangan-tangan berkat. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Engkau jadikan berhasil. Dan biarlah melalui tangan mereka banyak orang menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.